Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, kita lanjut dengan materi yang berkaitan dengan penyesuaian. Ya, masih ingatkah teman-teman? Ya, apa tujuan dari dilakukan penyesuaian? Masih ingatkah? Apa tujuan utama dari proses penyesuaian? Silakan yang masih ingat bisa bantu saya untuk mengingatkan saya. Apa tujuan dari proses penyesuaian? Silakan. Pikir dulu. Apa teman-teman ya? Apa tujuan utama proses dilakukan penyesuaian? Ayo yang masih ingat. Apa teman-teman? Salah satunya adalah untuk apa? Dilakukan penyesuaian untuk menentukan apa? Menentukan saldo yang sesungguhnya dari akun-akun real. Ya. Salah satu tujuan dilakukan proses penyesuaian adalah untuk menentukan saldo sesungguhnya. Kenapa kita harus menentukan saldo sesungguhnya? Ya, karena apa? Karena adanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan apa? Ya, yang pertama, kemarin kita sudah membahas yang berkaitan dengan ya, adanya sewa dibayar di muka. Habis itu adanya yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan beban yang sudah terpakai. Ada juga yang berkaitan dengan kemarin kita membahas, ada yang berkaitan dengan apa? Asuransi dibayar di muka atau premi asuransi. Nah, sehingga ya yang sifatnya sudah kita terima atau sudah kita manfaatkan itu harus disesuaikan untuk menentukan saldo akhir saldo sesungguhnya. Ya. Pendapatan yang diterima di muka, maka kita harus mengakui berapa yang sudah memberikan manfaat, berapa yang belum. Begitu juga yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan beban, ya, berhubungan dengan beban. Berapa yang sudah menjadi beban atau berapa yang sudah kita rasakan manfaatnya, itu harus dilakukan penyesuaian. Ya, karena jika tidak melakukan penyesuaian, maka berakibatnya kepada apa? Akan berakibat kepada yang pertama, berakibat kepada laporan laba rugi. Dan juga akan berakibat kepada apa? Laporan? Apa? Perubahan ekuitas. Nah, itu yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi jika diabaikan atau kita tidak melakukan penyesuaian, maka ya adanya kenaikan laba rugi yang tidak sebenarnya. Atau adanya penurunan beban itu yang tidak seharusnya atau tidak sesungguhnya, ya. Maka ya itu adalah tujuan utama ya, salah satu tujuan dari dilakukannya proses penyesuaian. Ya, apa tadi apa? Tujuannya apa? Dilakukan proses penyesuaian untuk menentukan saldo sesungguhnya. Ya. Baik ya. Kalau minggu kemarin kita sudah sampai kepada beberapa kasus yang berkaitan dengan penyesuaian. Ya, kalau saya tidak salah ingat kita sudah sampai kepada yang berkaitan dengan pendapatan akrual. Ya. Kalau saya tidak salah kita sudah masuk kepada pendapatan akrual. Ya.
Kemarin ini sudah ya, kita sudah sampai di sini kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah ingat, kita sudah masuk kepada kita menyesuaikan yang berhubungan dengan pendapatan akrual. Ya. Ada yang masih ingat bagaimana jurnal dari transaksi tersebut? Di mana di sana dia katakan apa? Net Solution menyediakan jasa senilai 500.000 selama bulan Desember dan pelanggan belum ditagihkan. Bagaimana jurnalnya? Jurnal penyesuaian yang terbentuk dari adanya pengakuan terhadap pendapatan akrual, yang dimana di sana dia katakan apa? Menyediakan jasa. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah, yang perlu kita garis bawahi di sana adalah menyediakan jasa. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah pelanggannya itu belum ditagihkan. Kita pahami dulu di sana, kita pahami dulu dan kita garis bawahi yang berkaitan dengan ada kata menyediakan jasa dan belum ditagihkan. Ingat, saya ulangi kembali ya, saya ulangi kembali. Dari yang berhubungan dengan pendapatan akrual ini, ya, yang perlu kita garis bawahi dari transaksi ini adalah apa? Yang perlu kita garis bawahi adalah ada penyediaan jasa. Dan yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah pelanggan belum ditagih. Artinya apa, teman-teman? Secara sederhananya gini ya, secara sederhananya dari transaksi ini adalah ya sudah melakukan aktivitas atau sudah memberikan jasanya, namun belum dilakukan penagihan. Sudah paham sampai di sini? Dengan demikian, apa yang timbul dari transaksi ini? Yang timbul dari transaksi ini adalah apa? Dengan siapa? Piutang. Dengan siapa? Hasbia, Pak. Ya. Oke ya, terima kasih Mbak Hasbia. Ya. Benar sekali ya. Sangat luar biasa. Yang timbul dari transaksi ini adalah adanya piutang. Selanjutnya adalah apakah piutangnya itu bertambah atau piutangnya berkurang? Berkurang. Piutang berkurang. Oke. Bertambah, piutang bertambah. Piutang bertambah. Mbak Arini berkurang. Mbak Siti berkurang, bertambah, belum dibayar. Berkurang, Bapak. Oh, berkurang. Mbak Siti berkurang karena belum dibayar. Iya. Oke. Ada tadi yang bertambah. Oke. Mas beban jasa. Oke, Mas akunmu Faisul. Bertambah apa berkurang? Bertambah, Pak. Soalnya kan belum dibayar itu. Oke, bertambah karena belum dibayar. Oke, siapa yang ada di situ? Kita bertambah, baik. Oke, ada yang di kolom chat. Mbak siapa ini? Akun Nurul Fadila bertambah. Rinil piutang bertambah. Siapa lagi? Ayo. Iya. Kita beri waktu 3 detik. Maaf Pak, bertambah. Oke, Mbak Siti ya, bertambah. Mas Heru bertambah. Mas Dawam Bikri bertambah. Oke. Oke, Mbak Maili piutang bertambah. Oke. Ayo lagi saya kasih kurang 2 detik lagi. Kurang 2 detik lagi, sampaikan pendapat teman-teman. Oke, Mbak Nunik piutang bertambah, Pak. Habis itu wah, Kakak Karisa ya, kayak anak saya ya. Anak saya Karisa juga ya. Kita panggil Kakak aja. Kakak Karisa piutang bertambah, Pak.
Oke. Karena nama anak saya Karisa, maka saya panggil Kakak Karisa ya, bertambah katanya. Habis itu siapa ini? Fendi Dwi Perdana, ini Mas apa Mbak ya? Oke, piutang bertambah Pak. Anissa piutang bertambah. Silvi piutang bertambah. Oke, ya. Waktu berakhir, waktu kuis selesai. Ya, baik, ya. Yang disampaikan itu adalah sangat benar, ya. Akibat dari transaksi ini adalah timbulnya piutang. Timbulnya piutang itu di mana piutangnya itu akan bertambah. Bertambah di posisi mana? Bertambah di posisi debit. Depak. Ya. Debit. Ya. Debit. Ya, debit apa debit ya? Kalau saya sering mengucapnya debit ya. Terserah ya, kalian lafalannya kayak gimana terserah ya. Pokoknya yang terpenting ada kata debitnya ya. Oke ya. Selain piutang ya, selain piutang yang timbul dari transaksi ini ya, maka akan timbul apa lagi satu? Akun lawannya, karena di penyusuan itu ada namanya penyanding ya. Ada musuhnya. Jurnal itu harus ada musuhnya, ada lawannya ya. Nah, di sini penyandingnya apa? Tahu ya, lawannya apa? Jika tadi ada piutang bertambah, maka ada apa lagi? Kredit pendapatan, Mbak. Kredit pendapatan, Mbak Arinil. Oke, kredit pendapatan. Oke. Ada lagi? Oke. Saya kasih waktu 2 detik untuk bisa menulis di kolom chat, silahkan. Pendapatan bertambah, Mas Dawan. Akun Nurul Kas. Oke. Siapa lagi? Silakan tulis di kolom chat. Oke, Nyolinda pendapat jasa. Oke. 1 detik lagi. Pendapat jasa bertambah, Pak. Pendapat jasa. Oke. Silvia pendapat jasa, Nur Alfu pendapat jasa. Oke. Selamat bergabung Mbak Melinda. Oke, ya, bagus. Terima kasih banyak teman-teman ya. Akibat dari transaksi ini yang timbul yang pertama itu adalah adanya penambahan atas piutang usaha atau piutang jasa, dan juga adanya penambahan atas pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa atau pendapatan bertambah pada posisi kredit. Ya, pada posisi kredit. Maka jurnal yang terbentuk adalah apa? Mendebit piutang usaha dan mengkredit apa? Pendapatan jasa. Maka jika kita melakukan posting kepada dalam buku besar ya, akan berdampak seperti ini. Ya, akan berdampak seperti ini. Ya. Maka saldo akhir dari piutang usaha itu sebesar 2.720 dan pendapat jasa juga saldo akhirnya menjadi 16.840. Lalu pengaruhnya apa gitu kan ya? Apa pengaruhnya jika kita mengabaikan? Ayo, jika andaikan kita tidak melakukan penyesuaian, apa yang terjadi? Pendapatannya gimana yang dilaporkan dalam laba rugi? Pendapatan bisa berkurang, Bapak. Pendapat berkurang. Oke, apalagi yang terjadi? Yang terjadi ada pada laporan laba rugi itu yang terjadi adalah apa? Piutang lebih tinggi, piutang tak tertagih. Oke. Mbak Arinil beban lebih tinggi, Nurul piutang tak tertagih. Oke.
Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Silahkan, silahkan. Siapa lagi? Saldo tidak balance. Oke. Saldo tidak balance. Ini jadi oke. Tidak balance antara debit dan kredit. Oke. Oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Saya tertarik dengan tidak balance antara debit dan kredit. Oke. Siapa ini Mbak Siti Rahmawati? Oke. Ada siapa ini Mbak Mbak Dwi ya, Mbak Dwi atau Mas Dwi ini katanya beban lebih apa? Saldo tidak balance, penurunan laba. Oke. Oke, baik teman-teman ya. Baik. Yang akan terjadi jika apa? Jika tidak melakukan penyesuaian yang pertama adalah ya, laporan pendapatan yang ada di laporan laba rugi itu terlalu rendah. Yang pertama. Ya. Jika laporan pendapatannya terlalu rendah, mengakibatkan kepada siapa? Mengakibatkan kepada apa? Aktivanya dilaporkan terlalu rendah juga. Ya. Dan sudah pasti jika pendapatannya itu rendah, maka ya yang jelas laba bersihnya juga pasti rendah. Jadi saling berkaitan. Laba bersih rendah, maka memberikan efek yang negatif terhadap apa? Terhadap ekuitas. Ya. Pasti efek negatif terhadap ekuitas. Ya. Karena labanya rendah, maka ya ekuitasnya juga pasti rendah. Ya, itu yang dimaksud dengan efek negatif. Ya. Kita akan lihat seperti ini skema yang akan terjadi ya jika kita tidak melakukan penyesuaian. Ya. Yang pertama di situ adalah pendapatan di laba rugi. Laporan laba rugi akan dilaporkan terlalu rendah, yang mengakibatkan aktivanya terlalu rendah juga pada neraca. Dan yang kedua adalah sudah pasti laba bersihnya pasti akan dilaporkan lebih rendah. Jika laba bersihnya dilaporkan lebih rendah, maka memberikan efek negatif atau adanya penurunan terhadap ekuitas pemilik. Ya. Oke teman-teman ya, kita sudah sampai kepada pendapatan aktual. Tinggal satu lagi yang perlu kita bahas hari ini, ya, yang berkaitan dengan aset tetap. Ya, yang berkaitan dengan aset tetap. Oke, selamat bergabung Mbak Eka. Baik, ya. Yang berikutnya adalah yang perlu dilakukan penyesuaian itu yang berhubungan dengan aset tetap. Ya. Sebutkan yang termasuk dalam kategori aset tetap. Silahkan tulis di kolom chat. Tuliskan yang termasuk dalam atau yang termasuk dalam kategori aset tetap. Penyusutan, tanah, kendaraan. Oke. Tanah, bangunan. Oke. Tanah, gedung, tanah. Oke. Tanah, bangunan. Oke. Oke. Tanah, bangunan, peralatan, kendaraan. Oke. Baik, ya. Mesin, tanah, bangunan. Oke. Oke, baik, ya. Baik. Dari sekian yang kalian teman-teman sebutkan, ya, dari sekian yang teman-teman sebutkan, ada tanah, ada kendaraan, ada mesin, ada bangunan, ada peralatan, ya, dari sekian itu, ya, manakah di antara mereka yang tidak dilakukan penyusutan atau tidak dilakukan penyesuaian?
Manakah di antara tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain yang tidak dilakukan penyesuaian? Tanah, bangunan. Oke. Ini ada yang bangunan, siapa nih? Mbak Siti Ramawati bangunan, Nurul tanah. Oke. Mawati tanah, Karisa tanah, Narinda tanah. Oke. Baik ya, baik, terima kasih. Ya. Yang tidak perlu dilakukan penyesuaian itu adalah tanah. Kenapa demikian? Ya, kenapa tanah tidak dilakukan penyesuaian? Ya, karena tanah itu memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Saya ulangi kembali, ya. Tanah tidak dilakukan penyesuaian atau penyusutan itu karena apa? Ya, karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Ya. Ya. Baik ya. Ini yang saya sampaikan teman-teman ya. Ini adalah tiga ya. Tiga kategori utama yang berhubungan dengan aset tetap. Ada tanah, ada bangunan, ya, ada kendaraan, peralatan, ya. Dimana tadi saya katakan tanah itu tidak perlu disusutkan karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Ya, siapa yang memberikan manfaat yang terbatas untuk tanah? Tidak ada. Ya, kecuali kalau tanah itu kena longsor, ya. Kecuali kalau tanah itu, ya, kena apa? Kena banjir, maka tidak lagi untuk sementara waktu tidak dimanfaatkan. Ya, jika sudah selesai, ya, sudah dilakukan perbaikan, maka akan memberikan manfaat yang tidak terbatas lagi. Bangunan, ya, bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas, ya. Jadi bangunan harus disusutkan, ya. Akun kontra yang digunakan dalam jurnal penyesuaiannya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Habis itu yang terkait dengan apa? Peralatan, ya. Peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas juga, maka perlu disusutkan. Ya, kendaraan, ya, kendaraan juga memiliki masa manfaat, maka harus disusut, ya. Oke, ya. Kita lanjut kepada ya kasus ya yang berhubungan dengan aset tetap. Ya, saya akan memberikan satu contoh yang berkaitan dengan aset tetap. Ya. Di mana di kasus ini adalah dia katakan apa? Net Solution mengestimasikan penyusutan untuk peralatan kantor sebesar Rp50 untuk bulan Desember. Ya. Diestimasikan penyusutan peralatan kantornya sebesar Rp50. Maka apa yang akan terjadi? Ya, maka apa yang akan terjadi? Atau apa yang akan berubah dari transaksi tersebut? Silakan tulis di kolom chat. Akun-akun apa aja yang berubah dari transaksi tersebut? Atau akun apa aja yang memberikan perubahan dari diadakannya atau dilakukan mengestimasi atas apa? Atas penyusutan peralatan kantor. Silakan ditulis di kolom chat. Oke, Mas Bayudi peralatan kantor dan modal, baik. Mas Siti Ramawati adanya beban penyusutan peralatan dan penyusutan peralatan, baik. Oke, yang lain saya kasih waktu 3 detik.
Silakan. Mbak Nyolinda, beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke, beban penyusutan peralatan untuk Mbak Asbi. Mbak Nurul, beban penyusutan peralatan debit, penyusutan peralatan kredit. Oke. Mas Fendi, beban penyusutan peralatan. Oke. Nilai peralatan berkurang dan adanya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit. Oke. Baik. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi memberikan tanggapan atau menanggapi soal kita yang terakhir ini. Ya, banyak sekali ya, sangat luar biasa pemahaman teman-teman terkait dengan jumlah. Ya, di mana yang akan berubah atau di transaksi ini adalah ya, yang pertama adalah adanya penambahan beban. Ya, adanya penambahan atas beban. Yang kedua adalah adanya apa? Adanya perubahan terhadap akumulasi penyusutan. Ya. Maka jurnal yang terbentuk adalah jika bebannya itu adanya bertambah, maka jurnalnya adalah mendebet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan. Maka pertanyaannya adalah akumulasi penyusutan peralatan yang berposisi pada kredit bertambah apa berkurang? Akumulasi penyusutan peralatan dengan posisi di kredit bertambah apa berkurang? Nah, Siti bertambah, Mbak Maili bertambah. Oke, bertambah. Semangat bertambah. Ya, selamat. Ya. Jadi ya, yang pertama tadi adalah adanya penambahan atas beban dan adanya penambahan atas akumulasi penyusutan. Maka jurnal yang terbentuk akan seperti ini, teman-teman. Ya. Jurnalnya mendebet beban penyusutan peralatan dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan. Ya. Ini kalau yang sederhana, teman-teman. Artinya apa? Artinya sudah diestimasikan penyusutannya ada gitu kan. Nilainya 50 juta, 50.000. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ditentukan nilai belinya, nilai perolehannya aja, terus nilai sisa-sisanya, dan umur ekonomisnya. Ya, itu nanti kita pelajari yang berkaitan dengan bagaimana kita menghitung terkait dengan penyusutan. Ya, nanti metode-metode apa yang digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Karena dalam aktiva tetap itu ada yang namanya juga aktiva tetap yang tidak berwujud. Baik ya, pasti akan kalau kita memposting pasti akan terbentuk seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah pengaruhnya sudah pasti ya. Jika tidak dilakukan penyesuaian akan memberikan pengaruh. Yang pertama adalah beban dilaporkan terlalu rendah, yang mengakibatkan aktivanya terlalu tinggi. Ya, jika bebannya rendah, ya, bebannya dilaporkan dalam neraca itu rendah, ya, maka aktivanya pasti tinggi. Karena apa? Ya, kenapa tinggi? Ya, karena kita masih mengakui nilai yang senilai apa? Nilai perolehan dari peralatan. Ya, misalnya ambil contoh nilai beli dari peralatan itu adalah 100.000. Ya. Jika kita tidak melakukan atau mengestimasi penyusutannya, ya, maka ya dalam aktiva peralatan masih dilaporkan sebesar 100.000. Sementara kita sudah menikmati manfaatnya sudah 1 bulan.
Gitu. Ya. Jadi penyusutan itu adalah pengurangan ya. Penyusutan itu adalah pengurangan atas masa manfaat. Ya, pengurangan atas masa manfaat. Itu namanya penyusutan. Susut ya, nilainya kurang ya. Jadi penyusutan itu adalah nilai kurang atau apa namanya mengurangi masa manfaat. Nah, oke teman-teman ya. Kita mau sampai kepada akhir ya. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan ya dampak dari transaksi yang tadi adalah jika diabaikan itu pasti ya laba bersihnya pasti terlalu tinggi ya. Kalau laba bersih terlalu tinggi ya maka memberikan efek positif terhadap modal ya, terhadap ekuitas pemilik. Karena labanya tinggi pasti ekuitasnya juga naik ya. Oke ya, yang artinya apa teman-teman ya? Yang artinya apa ya? Perubahan atas ekuitas itu sangat dipengaruhi oleh perubahan ya dari laporan laba rugi. Ya, jadi kita jangan salah dalam melakukan penyusunan laporan laba rugi ya, atau mengaku terkait dengan beban, mengaku terkait dengan pendapatan, itu jangan sampai salah ya, karena nanti akan memberikan informasi yang sesat kepada pemilik. Ya, yang dimana informasi saat itu adalah bahwa ekuitasnya naik, kan gitu. Baik ya, lanjut ya. Nah inilah ya, kalau saya susun dalam bentuk neraca dari transaksi yang tadi ya, dari transaksi yang awal sampai dengan sekarang ya, ini adalah neraca ya, neraca setelah dilakukan penyesuaian. Ya, inilah neraca yang setelah dilakukan penyesuaian. Ya. Oke, nanti kalian pelajari sendiri ya. Ini adalah laporan laba ruginya ya, laporan laba ruginya. Oke, cukup sekian dulu ya, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam melakukan penyelesaian yang berhubungan dengan penyesuaian. Mudah-mudahan juga ya apa yang saya sampaikan teman-teman mudah untuk mengerti dan mudah untuk memahami. Ya, semoga kita bisa ketemu di minggu depan dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.